Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia dari mahasiswi Stikes Mitra Adiguna Palembang. Prodi D3 Keperawatan semester 4. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penyakit stroke. Simak pembahasan. Definisi stroke. Stroke adalah kehilangan fungsi otak secara mendadak yang disebabkan oleh gangguan suplai darah ke bagian otak. Stroke atau penyakit cerebrovaskuler menunjukkan adanya beberapa kelainan otak secara fungsional maupun struktural yang disebabkan oleh keadaan patologis dan pembuluh darah cerebral atau dari seluruh sistem pembuluh darah otak. Stroke adalah pendarahan otak. Ini bisa terjadi bila aliran darah yang mengaliri bagian otak terputus, sehingga menyebabkan hilangnya fungsi bagian tubuh yang diatur oleh daerah otak yang terkena stroke. Baiklah, selanjutnya etiologi stroke, yaitu penyebab stroke. Penyebab stroke yaitu trombosis, yaitu bekuan darah dalam pembuluhan darah otak atau leher. 2. Embolisme cerebral, yaitu bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Selanjutnya, ketiga, iskemia, penurunan aliran darah ke area otak, kontriksi ateroma pada arteri. Keempat, hemoragi cerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Penyebab stroke. 1. Trombosis, yaitu bekuan darah dalam pembuluh darah otak atau leher. Kedua, embolisme cerebral, yaitu bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Endokarditis, penyakit jantung reumatik, infeksi pulmonal. Ketiga, iskemia, yaitu penurunan aliran ke area otak, kontriksi ateroma pada arteri. Keempat, hemoragi cerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Baiklah, selanjutnya patofisiologi stroke. Infraks cerebral adalah berkurangnya suplai darah ke area tertentu di otak. Luasnya infraks bergantung pada faktor-faktor seperti lokasi dan besarnya pembuluh darah. Suplai darah ke otak dapat berubah makin lambat atau cepat pada gangguan lokal atau trombus, emboli, perdarahan, dan spasme vaskuler, atau oleh karena gangguan umum, hipoksia karena gangguan paru dan jantung. Trombus dapat pecah dari dinding pembuluh darah
terbawa sebagai emboli dalam aliran darah. Trombus mengakibatkan iskemia jaringan otak yang disuplai oleh pembuluh darah yang bersangkutan dan edema dan kongesti di sekitar area. Pendarahan pada otak lebih disebabkan oleh ruptur arteriosklerotik dan hipertensi pembuluh darah. Pendarahan intraserebral yang sangat luas akan menyebabkan kematian dibandingkan dari keseluruhan penyakit cerebrovaskuler. Karena pendarahan yang luas terjadi destruksi massa otak. Peningkatan tekanan intrakranial dan yang lebih berat dapat menyebabkan hemiasi otak. Kematian dapat disebabkan oleh kompresi batang otak, hemisfer otak, dan pendarahan batang otak sekunder dan ekstensi pendarahan ke batang otak. Selain kerusakan parenkim otak akibat volume perdarahan yang relatif banyak akan mengakibatkan pendinginan tekanan intrakranial dan menyebabkan menurunnya tekanan perfusi otak serta terganggunya drainase otak. Jumlah darah yang keluar menentukan prognosis. Apabila volume darah lebih dari 60 cc, maka resiko kematian sebesar 90% pada pendarahan dalam dan 71% pada pendarahan lobar. Sedangkan bila terjadi pendarahan cerebellar dengan volume antara 30-60 cc, diperkirakan kemungkinan kematian sebesar 75%, tetapi volume darah 5 cc dan terdapat di pons sudah beraktivitas fatal. Baiklah, selanjutnya manifestasi klinis stroke. Manifestasi stroke yaitu 1. Stroke sementara, seperti tiba-tiba sakit kepala, pusing, bingung, pandangan mata kabur, kehilangan keseimbangan, lemah, rasa kebal atau kesemutan pada satu sisi tubuh. Apabila stroke ringan, yaitu beberapa atau semua dari gejala stroke sementara, seperti kelelahan, kelumpuhan tangan atau kaki, bicara tidak jelas. Stroke berat yaitu seperti semua, beberapa dari segala stroke sementara, dan stroke ringan. Koma jangka pendek, kelemahan, sukar menelan, kehilangan kontrol terhadap pengeluaran air seni dan kotoran, kehilangan daya ingat, konsentrasi, perubahan perilaku. Misalnya bicara tidak menentu, mudah marah, tingkah laku seperti anak kecil. Selanjutnya, komplikasi stroke. Komplikasi stroke terdiri 3 macam: hipoksia cerebral, penurunan aliran darah cerebral, dan luasnya area cedera. Pertama, hipoksia cerebral. Di sini kita bisa dijelaskan hipoksia cerebral dengan memberi oksigenasi darah adekuat ke otak. Fungsi otak bergantung pada ketersediaan oksigen yang dikirimnya. Baiklah, sekian dan terima kasih dari pembahasan saya. Apabila ada kata-kata dan pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.